Ini minta izin saya masukkan ke YouTube ya, untuk dakwah ya. Terus itu dulu mati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, habi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma waj'alna minas shalihin. Ya Allah ya Rabb, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, ampuni ya Allah dosa kedua orang tua kami. Ampuni ya Allah dosa kami ya Rabb. Ya Allah, mudahkan ruqyah kami pada hari ini. Beri kami kesembuhan dan kesehatan. Angkat penyakit kami ya Rabb. Angkat musibah yang kami alami ya Rabb. Ya Allah, berkahi majelis ini, berkahi rumah kami ya Rabb. Amin ya rabbal alamin. Mari kita mulai ruqyah kita pada hari ini dengan bacakan umul kitab. Adapun pahalanya kita hadiahkan untuk Nabi Muhammad SAW, untuk dan sahabat-sahabatnya. Kemudian untuk para tabi'in, tabi'ut tabi'in, untuk Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, untuk Syekh Imam Ibnu Athaillah Sakandari, untuk guru-guru kita, kedua orang tua kita, serta untuk kaum muslimin dan muslimat pada umumnya, dan untuk niat kita masing-masing. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hidayah anta maksudi wa ridhaka madlubi. Ya Allah, Engkau yang kami tuju, keridhaan-Mu yang kami cari. Amin ya rabbal alamin. Bapak, Ibu, jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ciri-ciri orang yang harus diruqyah syar'iyah. Gejala-gejala medis dan non medis yang terjadi. Ini namanya udah dibuat semuanya. Itu pakai laki-laki dia pakai bin ya. Perempuan dia pakai binti. Bin berarti bapaknya, binti bin bapaknya ya, perempuan. Ya. Jadi buat namanya di situ, buat nomornya di situ, HP-nya nanti saya masukkan ke grup Ruqyah Syariah. Nanti di situ bisa tanya-tanya ya bagaimana perkembangannya setelah diruqyah ya. Juga ini nanti terus saya ruqyah dari jarak jauh. Saya bantu terus ya. Insyaallah setelah ini nanti sembuh sehat ya. Dan kalaupun udah sehat nggak apa-apa, terus saya ruqyah dari jarak jauh ya. Saya bantu. Makanya dia pakai namanya pakai bin atau binti. Baik gejala-gejala medis dan non medis yang terjadi. Ini ciri-ciri orang yang harus diruqyah atau ciri-ciri orang yang kena gangguan jin. Nah, gejala-gejala medis dan medis yang terjadi. Jadi kalau misalnya dia terkena sama bapak ibu, itu tolong di checklist, harus jujur, nggak boleh bohong, ya. Nah, jadi kalau misalnya bohong nanti nggak sembuh. Kalau bohong nanti nggak terungkap penyakitnya. Nah, ya. Jadi dengannya dikasih seperti ini, ya,
form seperti ini, formulir seperti ini, nanti ketahuan apakah dia disantet atau dikirim atau dia kena gangguan medis, itu wilayah dokter. Nah, tapi sebelum ke dokter ada baiknya dia ruqyah dulu. Kalau orang Arab tuh ya Maya, dia ruqyah dulu kan, mandiri kan, dia baca Quran dulu sebelum dia ke dokter kan. Itu orang Arab ya. Memang sejatinya kan begitu ya. Jangan langsung ke dokter kan. Jadi kita ruqyah mandiri dulu, baca Yasin kan gitu, baca Quran, zikir. Nah, baru kita minta sama Allah dulu, baru ke dokter. Gitu dia seharusnya. Tapi kadang kita kan lain kan, langsung kita ke dokter. Ya. Nah, itu. Orang-orang Timur Tengah ya, belum ya, orang-orang Arab dia mereka begitu. Nah, mereka sholat dulu tahajud, baca Quran, minta dulu sama Allah. Nah, baru mereka pergi ke dokter. Baik, yang pertama malas sholat, cari ilmu agama, baca Quran dan ketaatan lainnya. Nah, jadi kalau ibadah berat, sholat berat, itu gejala gangguan jin. Ya, kalau ada di checklist ya, kalau kena. Ya. Ada pertanyaan di sini? Ya, opung sholat dia 5 waktu. Bolong-bolong. Kalau bolong-bolong berarti nggak sholat, sama aja itu. Itu ciri-ciri kena gangguan itu. Jadi dibisikkan, diganggu supaya nggak sholat. Nah, sama setan itu, sama jin. Kalau nggak bisa berdiri kan bisa duduk sholat. Kalau nggak bisa baring. Ya. Jadi jangan diikuti gangguan jin itu, bisikan jin setan itu. Kalau diikuti makin kuat dia mengganggu kita, makin parah nanti. Makin rusak hati kita, jiwa kita, ya. Nah, jadi harus dilawan. Nah, nanti tolong diberitahu. Nanti pulang dari sini harus sholat ya Pung ya, 5 waktu ya, jangan nggak sholat. Kalau nggak bisa berdiri Pung, duduk aja sholatnya Pung. Nah, kalau nggak bisa wudhu ditayamumkan. Tapi kan nggak ada yang luka kan bisa kena air kan. Kalau bisa kena air nggak boleh tayamum. Jadi diwudukkan lah, diambilkan ember, diwudukkan. Yang wajib aja muka, kepala, muka, tangan, kepala, kaki. Muka, tangan, kepala, kaki. Yang wajib aja basuhannya. Nah, anak opung mana anak opung? Oh, ibu ya? Oh, 2. Nah, ini kewajiban anak-anak opung, bapak sama ibu. Ya, jadi nggak boleh dibiarkan nggak sholat begini. Nanti kasihan nanti opung nih, makin menderita dia. Ini auranya negatif kali nih opung nih, saya merasakan itu. Ya. Ibu Sari alhamdulillah auranya sudah positif. Alhamdulillah. Tuh opung nggak enak. Maaf ya Bung ya, jangan tersinggung ya Bung ya. Ya. Ya, harus sholat ya Bung ya, 5 waktu ya Bung ya, habis ini ya Bung. Nanti kasihan makin menderita aja nih Opung nih. Untung cepat dibawa kemari. Udah lama penyakitnya ya? Kira-kira berapa bulan? 4 bulan. 4 bulan lama itu. Kasihannya. Berapa umur Opung? 87. Nah, tengok kan? 83. Oh dengar ya, tuh kan? Opung nggak mau tua dia. Janganlah ditambah-tambahi ya Bung ya. Walaupun 3, walaupun 7, cuma nih ibu-ibu anak-anaknya. Dengar senyum dong Opung kan. Belum diruqyah udah senyum Opung kan, udah sehat ya. Alhamdulillah. Oke. Nah, jadi tolong ya Bung ya, setelah ini supaya nggak makin kuat gangguan itu, sholat 5 waktu. Karena sholat ini benteng. Orang kalau udah sholatnya bolong-bolong, itu makin leluasa itu jin setan itu, mungkin menderita kita. Nah, itu kuncinya itu yang pertama. Makanya saya letakkan di awal ini, malah sholat, cari ilmu agama, baca Al-Quran, dan ketaatan lainnya. Kalau udah bolong-bolong udah susah. Harus sholat 5 waktu. Yang kedua, ada pertanyaan di sini? Ya, Bapak ada checklist ya, nomor 1.
Bapak checklist. Bapak juga ya. Nah, jadi mulai sekarang ya Pak ya. Nah, berapa umur Pak? 42. Oh masih muda. Saya 48. Alhamdulillah. Tapi dia nampak tua ya Pak ya. Ya auranya pun negatif. Maaf ya Pak ya. Jangan marah Pak. Nanti marah nggak sembuh nggak sehat. Kayak mana Bu? Pesantren. Alhamdulillah. Limadza anta min dzalik? Li'anna la tusalli am. Lugatul Arabiyyah. Hebat pesantren ya. Masya Allah. Berarti benteng imannya kuat itu pesantren. Tapi sudah keluar dari pesantren ya. Allahu Akbar. Inilah kan dunia ini kan. Boleh mencari dunia, tapi jangan lupa lah akhirat ya. Masya Allah. Golek aja pun golek. Golek aja, nggak bisa apa? Golek. Nah, golek. Ya, ntar ya Bung ya, sabar ya Bung ya. Ini mesti dijelaskan biar tahu tipe penyakitnya. Biar tahu dari mulai ya, dari mana mulainya saya merukiahnya. Nah, kalau golek nggak apa-apa. Mau tidur pun juga nggak apa-apa, Pung, tidur ya. Tidur sini juga nggak apa-apa ya. Malas. Pung ya. Oke, berikutnya nomor 2. Sebagian atau keseluruhan kepala sering merasa pusing-pusing. Betul. Ya, checklist. Udah. Nomor 3, dada terasa sesak atau panas. Betul. Itu kolom pertama itu ya. Oke. Nomor 3 mesti kolom kedua, leher terasa berat atau kaku. Ya, kolom 3. Yang keempat, sakit pada perut dan ulu hati. Oke. Mesti nomor 4 kolom kedua, gangguan sekitar rahim, prostat dan ginjal. Ya, sampai di sini ada pertanyaan? Nggak ada. Berikutnya yang kelima, sakit yang sangat pada jam-jam tertentu. Ya. Kemudian kolom berikutnya yang kedua, mudah marah atau tersinggung. Ya. Bapak mudah marah atau tersinggung? Iya kan? Ya nampak orangnya ya. Ya, mudah-mudahan insyaallah di ruqyah nanti sehat ya Pak. Kemudian yang keenam, sakit yang tiba-tiba datang, tiba-tiba hilang. Betul. Kemudian berikutnya nomor 6, yang kedua, sering bingung. Sampai sini ada pertanyaan? Nggak ada paham. Berikutnya, sering resah, gelisah, takut, minder. Ya opung nih ya. Ya opung. Nampak dari wajahnya. Ketakutan terus ya. Kadang nggak tahu apa yang ditakuti gitu ya. Yang nggak beralasan ditakuti gitu. Nah itu gangguan itu. Gitu ya. Iya. Iya kan Bung? Alhamdulillah. Ya, insyaallah di ruqyah sehat ya Bung ya. Kemudian yang nomor 7 masih sering mengantuk setiap beramal ibadah. Zikir mengantuk, sholat mengantuk, ya baca Quran mengantuk, dengan ceramah mengantuk, dengan sinetron nggak ngantuk. Pak, nonton bola nggak ngantuk ya Pak ya? Itulah gangguan jin itu. Memang jin ini pintar dia, ya. Jin ini pintar ini jin ini. Giliran nonton bola dibuatnya kita nggak ngantuk, tapi giliran kita mau ngaji, baca Quran dengan ceramah dihembuskan ke mata kita. Ngantuk kau, ngantuk. Itu jahatnya itu, karena dilawan ya, jangan dibiari. Kemudian berikutnya 8, sering lupa jumlah rakaat sholat. 8 bagian 2, merasa was-was. Oke, yang 9, merasa ada yang mengikuti atau mengawasi. Oke, yang 9 kolom 2, sering berprasangka buruk. Ya. Yang ke-10, sering mendapat kesulitan dalam hidup dan kehidupan. Kalau usaha gagal, ada ini masalah gagal, sering mendapat kesulitan. Itu gangguan itu. Ibu ya, kayaknya saya merasakan ya. Jujur. Iya kan? Nah, nampak dari mukanya. Ya, dicek dulu saja Bu. Jadi saya biar tahu nanti dari mana saya mau meruqyahnya. Oke. Berikutnya ini nomor 11 sampai 18. Ini ciri-ciri orang disantet. 1 sampai 10 itu tambahan aja. Ya. Nah. Sulit tidur. Nah, ini ciri-ciri orang disantet itu sulit tidur dia kalau malam. Yang ke-12, selalu terbayang dan ingin bertemu pada orang yang menyantet.
Ada jemaah saya kemarin itu begitu, ada ibu-ibu dia kena santet. Nah, sebelum diruqyah biasa ngomongnya, ya apa kabar, sehat Ustaz. Ketika diruqyah, apa kabar, sehat. Kenapa kau sibuk kali kau mau obati ibu ini, biar dia mati. Wah, udah lain suaranya. Nah, jadi dia dikirim sama orang ke dalam tubuh ibu ini, ya, udah dimatikan ibu itu. Alhamdulillah udah sehat. Yang ke-12 selalu terbaik. 13 sekarang bisa melihat makhluk gaib. Ada pertanyaan sampai di sini? Enggak. Berikutnya yang ke-13 juga mengalami nafsu seks yang berlebihan. Yang ke-14 merasa ada bisikan. Ada pertanyaan sampai di sini? Enggak ada. Ada bisikan. Pung, ada enggak bisikan, Pung? Merasa dibisikan? Enggak ada. Oke. Kalau enggak ada, kosongkan. Yang ke-14 mesti merasa ada sesuatu yang gerak di dalam tubuh. Oke, berikutnya yang ke-15 sulit berkonsentrasi. 15 kolom 2 gelisah dan kepanasan saat mendengar Al-Quran. Ada di sini. Bapak? Enggak. Ibu? Enggak. Opung enggak ya? Ibu ini enggak? Alhamdulillah. Kalau enggak ini yang sangat kuat ini. Kalau misalnya ada kepanasan itu kuat, itu dugaan itu dia kena santet. Kemudian 16, suami istri sering bertengkar meskipun masalah kecil. Ya. Kemudian berikutnya 17, sering bermimpi buruk. Yang ke-17 kolom 2, sakit pada bagian dada saat maghrib atau asar atau maghrib. Yang terakhir merasa tidak nyaman di rumah. 18 kolom 2, sakit pinggang tanpa sebab. Ada tambah satu lagi, punggung ini sering panas. Ada ya? Terdapat? Bapak, ibu ada? Panas punggung. Ibu di mana panas? Oh, ibu di sebelah kanan ya, sini ya, kiri ya, oh kiri sini ya, panas. Itu panasnya sakit. Udah pergi ke dokter belum? Syaratnya ya, udah pernah minum obat? Nggak ada ketemu, nggak dihabiskan. Itu sudah berapa lama itu? Udah lama ya? Gitu. Itu kumatnya ada pakai jam-jam tertentu? Senantiasa terus ada gitu ya? Ya, kita ruqyah nanti ya. Oke, ada lagi pertanyaan yang lain? Nggak ada. Terus kita lanjuti cara meruqyah syariah. Nah nanti setelah ini ya, insya Allah sembuh atas izin Allah. Kalaupun misalnya nanti masih ada 1-2 gejalanya, itu bisa diruqyah mandiri di rumah. Ini dia caranya. Itu juga saya bantu dari sini, ruqyah dari jarak jauh. Di cara meruqyahnya istighfar 7 kali, selawat 7 kali, syahadat sekali. Yang 4 kirim Al-Fatihah untuk Nabi, keluarganya, sahabatnya, tabi'in, tabi'in, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, guru-guru, orang tua, kaum muslimin dan muslimat sekali, surat Yasin sekali, baca ayat kursi 7 kali, Al-Fatihah 7 kali, Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq sekali, surat An-Nas sekali, tiupkan ke air. Nah, gitu. Makanya pakai air kan serupa air kan. Kemudian doa, minum air dan basuh ke wajah. Nah, jadi kalau bisa pakai daun bidara, nanti saya kasih daun bidara. Di rumah ada daun bidara? Ada. Nah, itu bagus sekali. Nggak ada. Nah, daun bidara ini ada dalam Quran, ada dalam hadis. Itu obat segala macam penyakit daun itu. Ya, tidak hanya untuk ngusir jin segala macam, tapi juga berbagai macam penyakit pakai daun bidara. Nah, nanti mandi juga begitu pakai daun bidara, ya. Kemudian cara minum air yang sudah diruqyah, istighfar 3 kali, selawat 3 kali, syahadat sekali. Napaskan bismillahirrahmanirrahim, minum, sapukan ke wajah. Nah, ini wajib, tolong nih Bu, Pak ya, wajib dilakukan setelah diruqyah agar tetap sehat. Nanti pulanglah dari sini, tolong mandi tobat. Mandi tobat pakai daun bidara. Mandi tobat tahu kan Bapak? Ibu tahu mandi tobat? Ibu tahu mandi tobat? Tahu, alhamdulillah. Nah, dia sengaja aku mandi tobat untuk mengangkat untuk mengangkat dosa kecil dan dosa besar karena Allah Ta'ala, sunat karena Allah Ta'ala. Mandi tobat ya, usahakan habis ini di rumah. Yang kedua salat sunat tobat, istighfar, salat 5 waktu, cari ilmu agama, banyak zikir, salawat, baca Quran, jangan buat dosa, doa. Inilah syaratnya nih. Artinya wajib harus dilakukan setelah sembuh nanti ya. Nah, itu. Ada pertanyaan sampai di sini? Nggak ada. Oke.
Bapak, saya tanya dulu Bapak, sebelum diruqyah, Bapak apa gejalanya Pak? Berapa Bapak kena itu? Malas sholat. Iya, malas sholat. Itu berapa kena itu? Yang di checklist? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Selain itu apa lagi Bapak gejalanya? Itu aja. Pusing-pusing nggak? Kepala? Iya juga ya. Bapak ada nggak gejala disantet? Nggak tahu. Oh, berarti yang tadi ini kosong, berarti yang di bawah tadi ini ya. Ya oke ya. Ibu apa Ibu gejalanya? Pusing-pusing. Sering itu ya Bu ya? Itu pada jam-jam tertentu Bu? Enggak. Oh, sering aja gitu ya? Jam tertentu. Kira-kira jam berapa itu Bu? Seringnya Bu? Pagi, siang, malam? Siang ke sore ya? Oh siang ke sore ya Bu ya? Siang ke sore terjadinya itu kepala itu ya. Udah pergi ke dokter Bu? Oh enggak ya. Iya iya. Udah minum obat? Enggak ada. Baikkan aja. Berapa lama udah penyakitnya? Kira-kira aja. Oh lama ya. Ya maaf ya. Obat ibu pun juga negatif ini. Ibu banyak masalah ini ya. Nampak dari wajahnya nih. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Oh iya. Oh. Iya, jangan sedih ya Bu ya, jangan sedih ya, nggak apa-apa ya. Ya. Insyaallah diri setelah Durkian nanti sehat ya. Ya, kita ada Allah, jangan takut ya. Jangan sedih. Ya. Selain dari pusing-pusing itu apa lagi penyakitnya? Ibu ada nyakiti orang ya? Ada nyakiti orang, menzolimi orang. Ada pakai santet gitu, ada pakai jimat. Oh, Bapak ada pakai jimat Pak? Nggak ada ya? Ada pakai kedukun? Nggak ada. Ibu ada kedukun pakai jimat? Nggak ada. Oke. Ya. Tanya Pak silakan. Pusing ini kan? Aku baru-baru ini pusing karena lambung. Oh. Nggak apa-apa, checklist aja. Jadi saya biar tahu. Baru-baru kalau sebelumnya nggak ada. Nggak ada. Karena asam lambung, telat makan, pening kepala. Udah pergi ke dokter? Oh gitu. Udah mulai agak apa hilang itu sakit kepalanya. Oh gitu. Iya iya. Nampak dari wajah Bapak ini ya. Iya. Oke. Sekarang Ibu apa penyakitnya? Itu aja. Yang lain ada nggak bisikan-bisikan gitu? Nggak ada. Nggak ada ya. Punggung ada sakit? Nggak ada. Ya, Ibu ada nyakiti orang, dolimi orang? Nggak ada. Ada pakai jimat? Nggak ada ya. Oke, baik kalau gitu ya. Ya, ini saya kasih lagi nih, yang itu untuk saya ya, ini untuk Ibu ya. Berapa nih? 4. Jadi tolong diapakan di di checklist lagi sesuai dengan yang itu. Yang apa yang ada namanya nomor telepon itu untuk saya. Namanya nggak usah lagi namanya sama nomor telepon. Di checklist ulang lagi aja.
Ya, yang ada nomor teleponnya sama HP-nya sama namanya untuk saya ya. Ada pertanyaan sebelum diruqyah? Jangan takut ya, nggak apa-apa ya, insyaallah ya. Oh, plastiknya tolong mah, nanti kalau yang mau muntah, jadi reaksi dari penyakit yang keluar itu bisa muntah, kemudian bisa melalui BAB, ya, bisa melalui keringat juga penyakit yang keluar. Nanti kalau misalnya menggelepar kawannya, yang apa namanya, berteriak segala macam, nah itu jangan dihiraukan ya, diabaikan aja, nanti biar saya yang menangani itu ya. Nah, terus muntahnya nanti jangan di inilah, jangan ditikar, muntahnya di sini, di plastik ini nanti muntahnya. Ya, ya. Pasti juga itu Pak. Pak Khairuddin Pohan bin Maknur. Maknur ini bapak ya, Pak? Iya Pak. Kemudian Ibu Jiliana Pohan binti Sama. Maknur. Ini Opung Sanum Ritonga binti Jaistana. Satu lagi Hayani Ritonga binti Baital Ritonga. Ya, jadi kita mulai ya. Tundukkan kepala. Oh, coba perhatikan dulu zikirnya. Perhatikan. Opung, perhatikan ya, Opung ya. Zikirnya begini ketika diruqyah. Santai aja, santai, rileks, jangan tegang kali. Tarik nafas pelan. Pelan. Ketika tarik nafas, ya. Ketika tarik nafas itu perut dibusungkan ke depan. Ya, tarik nafas gini, saya ajari. Tarik nafas, udah, pelan sampai tinggi, perut dibusungkan ke depan. Nah, setelah tinggi ke depan sampai tinggi, kemudian sebutkan Allahu. Udah, Allahu, kemudian turunkan, keluarkan nafas itu melalui hidung. Pelan-pelan sampai perut itu kempes, kemudian ya batin. Ya batin itu Asmaul Husna. Dia Allahu ya batin. Allahu ya batin. Allahu ya batin. Gitu Bung. Allahu ya batin. Tarik nafas pelan. Tarik dulu nafas. Ya. Sampai perut dibusungkan ke depan. Allahu ya batin. Ya, ya batin. Allahu ya batin. Keluarkan melalui hidung pelan-pelan. Ya, bisa ya? Mulai sekarang. Nanti saya suruh perintahnya nanti. Bisa gitu ya? Gitu cara zikirnya ya. Jadi sebelum saya suruh berhenti, jangan berhenti, terus saja zikir. Jadi kalau ada gangguan-gangguan, bisikan-bisikan, diabaikan aja, jangan diikuti. Ya, kalau muntah dimuntahkan itu situ. Ya, jangan muntah ditikar. Ya. Baik. Nah, sekarang tundukkan kepala, rileks, santai, pejamkan mata. Ya, Opung tundukkan kepala, pejamkan mata. Jangan tegang, jangan takut. Insya Allah Allah akan sembuhkan. Ya, ikuti saya. Ikuti. Ya, usahakan sambil menangis ya. Kalau nggak bisa menangis, menangis. Agar apa? Agar turun rahmat Allah. Agar Allah tolong, Allah bantu, agar Allah sembuhkan. Ya, jadi bertobat, betul-betul tobat. Jangan lagi buat dosa dan maksiat. Ya, itu berjanji kepada Allah. Insya Allah Allah akan memberikan kesembuhan, kesehatan. Insya Allah Allah akan memberikan kebaikan-kebaikan baik di dunia pun maupun di akhirat. Dia harus diingat itu musibah ada, musibah datang, musibah yang kita alami itu buah dari maksiat dan dosa kita.
Nah, jadi mulai sekarang coba bertobat, mohon ampun, jangan buat dosa lagi. Ya, tolong ikuti, usahakan sambil menangis. Jadi Allah melihat kesembuhan kita, ya. Kalau kita sambil menangis, ya mohon ampun atas dosa kita sama orang tua, sama mertua, istri, anak, sama suami, sama orang lain yang kita zalimi, yang kita sakiti, ya mohon ampun, berjanji tidak mengulangi lagi. Berjanji mulai sekarang sholat, ya taat kepada Allah. Nah, berjanji minta kepada Allah, berjanji kepada Allah, ya. Oke, sekarang ikuti. Astaghfirullahaladzim. Usahakan sambil menangis. Ikuti. Ikuti. Astaghfirullahaladzim. Ya Allah, ikuti. Ampuni dosaku ya Allah. Ampuni maksiatku ya Allah. Ikuti sambil menangis, usahakan. Aku berjanji kepadamu ya Allah, tidak buat dosa lagi ya Allah, tidak zalim menyakiti orang lain lagi ya Allah, tidak durhaka lagi ya Allah. Astaghfirullahaladzim. Tolong ya Allah, ampuni dosaku ya Rabb. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Mohon ampun aku ya Allah, ampuni dosaku ya Allah. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Aku berjanji kepadamu ya Allah, tolong terima tobatku ya Allah. Aku menderita nanti ya Allah, kalau enggak engkau ampuni aku ya Allah, kalau enggak engkau terima tobatku ya Allah. Mohon ya Allah, tolong ya Allah, ampuni dosa dan maksiatku ya Allah. Astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa natubu ilaih. Terus pejamkan mata, terus ingat dosa-dosa, ya, dosa sama suami, istri, sama orang, ya, kezaliman, ya, maksiat segala macam, berjanji tidak mengulangi lagi, ya. Astagfirullahaladzim. Menangis, 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 jadi-jadinya menangis, usahakan menangis. Mohon ampun aku ya Allah, tolong aku ya Allah, beri kesembuhan kepada aku ya Allah, ya. Jangan kau siksa aku ya Rabb, jangan kau azab aku ya Allah. Aku berjanji kepadamu ya Allah, akan buat taat ya Allah, akan sholat ya Allah. Aku berjanji kepadamu ya Allah, di sisa umurku ini ya Allah, untuk tidak buat dosa lagi ya Allah, untuk menjalankan perintahmu ya Rabb, dan untuk meninggalkan laranganmu ya Allah. Astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa natubu ilaih. Selawat, ikuti selawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ikuti. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Mulai zikir. Tarik nafas pelan, mata dipejamkan, tundukkan kepala. Tarik nafas pelan, santai, rileks. Sambil busungkan ketika tarik nafas, badan dibusungkan, perut dibusungkan ke depan sampai atas, sebutkan Allahu, kemudian keluarkan melalui hidung. Pelan aja, santai, rileks, jangan tegang kali. Pelan-pelan keluarkan melalui hidung nafasnya. Ya, kemudian sampai perut kempes, baru sebutkan ya batin. Ya, begitu seterusnya ya, sampai saya suruh berhenti.
Allahu ya batin. Allahu ya batin. Allahu ya batin. Kalau ada gangguan-gangguan, bisikan-bisikan, terasa panas, abaikan. Memuntah, muntahkan di plastik. Dikeluarkan aja, itu penyakit-penyakitnya itu. Ya. Allahu ya batin. Konsentrasi, ingat terus zikir kepada Allah, ingat Allah, jangan ingat yang lain. Nanti makin masuk setan jin itu nanti, kalau ingat yang lain. Konsentrasi terus penuh. Ya, jangan tegang kali. Allahu ya batin. Allahu ya batin. Allahu ya batin. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Allahumma sholli ala Allahumma sholli ala Asyhadu an la ilaha illa hadratin nabiyil Mustafa Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ala alihi wa sahbihi Bismillahirrahmanirrahim. 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 Wasyifaya wal afiyah. Bismillah. Haris masih. Khususan di Juliana Pohan binti Maknur, Khairuddin Pohan bin Maknur, Hayani Ritama binti Baital Ritama, Opung Sanum Ritama binti Destana. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Tanzilal azizir rahim. Litunzira qauman ma unzira aba'uhum fahum ghafilun. Laqad haqqal qawlu ala aktsarihim fahum la yu'minun. Inna ja'alna fi a'naqihim aghlalan fahiya ilal azqani fahum muqmahun. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم وهم لا يبصرون. وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب وبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. وضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. قالوا طائركم معكم وإن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون.
وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المقربين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة وإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون يأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالأرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن سنغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا نطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين فيقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في سرر فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون
ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكس في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين ينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم ومنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند مهدرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون